Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pada kebaktian malam di minggu ini kita akan mendengarkan firman, namun sebelumnya kita satukan hati dan pikiran kita berdoa. Ya Allah yang surgawi, terima kasih Tuhan atas kesempatan kami boleh bersekutu dengan Tuhan di tengah-tengah persekutuan keluarga di rumah kami, dimanapun kami berada, di dalam hati, pikiran, dan perasaan, dan bahkan kesediaan kami untuk mendengar firman-Mu yang kudus. Urapi kami dan kuduskan kami, sehingga kami layak mendengar firman Tuhan yang akan Kau sampaikan dalam hidup kehidupan kami saat ini. Bersama saudara-saudara kami yang lainnya di gerejamu HKBP Bakom, Resort Cilengsi ini, dan khususnya di tengah-tengah keluarga. Inilah kami ya Tuhan, kami hadir dan bersedia mendengar Engkau. Berfirmanlah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu bersedia mendengarkan Engkau. Amin. Firman Tuhan yang menjadi khotbah di kebaktian malam di minggu ini adalah dari Kitab 2 Raja-Raja 18 ayat 1 sampai ayat 8. Saya bacakan untuk kita, demikian firman Tuhan. Maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Ela, Raja Israel, Hizkia anak Ahaz, Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abi, anak Zakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukkan tugu-tugu berhala, dan yang menebang tiang-tiang berhala, dan yang menghancurkan ulat tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Ia percaya kepada Tuhan Allah Israel, dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Maka Tuhan menyertai dia kemanapun juga ia pergi berperang. Ia beruntung, ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya. Dialah yang mengalahkan orang Filistin sampai ke Gaza dan memusnahkan daerahnya, baik menara-menara penjagaan maupun kota-kota yang berkubu. Sedemikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kisah tentang seorang raja yang sangat muda di usia 25 tahun bernama Hizkia sangatlah menarik dan menumbuhkan semangat dan bahkan menginspirasi kita di berbagai usia tentang hal ketaatan dan bahkan mengakui serta tidak melupakan berbagai tindakan Allah di masa lalu, di tengah-tengah kehidupan bangsanya, dan campur tangan Tuhan bahkan di masa mendatang. Oleh sebab itu, kita melihat Hizkia, dia senantiasa mengaku akan kehadiran Tuhan, saudara-saudara. Dia mengaku kedaulatan Tuhan dinyatakan secara jelas. Dan Hizkia menerima dan mementahkan bahkan secara sadar betapa perlunya Tuhan dalam kehidupannya, sehingga dia memerintah umat secara benar di hadapan Tuhan. Dengan berdasarkan ketaatannya kepada Tuhan, dia menghancurkan pelbagai peralatan atau tempat yang digunakan untuk penyembahan berhala.
Hizkia hanya berpaut kepada Tuhan dan tidak menyimpang dari jalan-jalan Tuhan. Dan dia disebutkan berpegang bertaut pada hukum-hukum Taurat Musa. Di satu ketika dia dengan yakin dan bahkan dengan kekuatan yang ada dia berontak kepada Raja Asyur dan tidak mau takluk, dia tidak mau tunduk kepada pemerintahan Asyur. Hizkia hanya menggantungkan hidupnya dan imannya kepada Tuhan, saudara-saudara. Bukan pada perbuatan atau kekuatannya. Nah, ini harus kita sadari, saudara-saudara. Kita harus berpaut, berpegang, dan taat hanya kepada Tuhan. Sehingga Tuhan menyertai Hizkia kemanapun dia pergi berperang di kala itu. Dan itu yang dinyatakan dalam nats ini. Saudara-saudara, kita sebenarnya sadar tidak ada yang kita andalkan dalam hidup ini, saudara. Kita hanya menghendaki kekuatan yang sungguh-sungguh dari Tuhan dalam pelbagai hal, sehingga kehendak dan karya Allah akan nyata dalam kehidupan kita. Kita sadar bahwa Tuhan bukan tidak mampu menolong kita dalam berbagai kesulitan. Namun, ini kenyataan dalam hidup kita sering menolak, kita sering cari jalan sendiri, dan mau menuruti keinginan sendiri tanpa Tuhan. Kenapa demikian, saudara-saudara? Karena tidak mau kita dengarkan sabda Allah. Karena doa dan iman kita tidak sejalan dalam perbuatan sehari-hari. Apalagi hidup kita tidak berpadanan dengan kehendak Allah. Oleh sebab itu, saudara-saudara, firman Tuhan di dalam kebaktian malam ini menyadarkan kita ulang akan arti ketaatan. Apa arti kesetiaan kepada Tuhan yang pasti sebenarnya mendatangkan berkat jika kita taat. Namun sebaliknya jika kita ada melanggar kehendak Tuhan dan tidak taat, pastilah kita mendapat upah yang setimpal karena ketidaktaatan kita. Saudara-saudara, Hizkia kita artikan kekuatan dari Allah. Apa yang bisa kita petik dari seorang Hizkia? Ya, dia adalah pembaharu, tokoh reformasi juga dalam Perjanjian Lama yang membuat pembaharuan dan peribadahan jauh dari pengaruh-pengaruh berhala, jauh dari penyembahan-penyembahan. Apalagi penyembahan yang di kala itu masih berakar, katanya menyembah ular tembaga berupa patung yang disebut Nehustan. Sebab itu kita mau belajar dari Hizkia yang muda, walaupun kita tua, saudara-saudara, tetapi pelajaran berharga ini, atau bahkan di usia muda, ketokohan Hizkia menginspirasi kita untuk boleh berbuat lebih banyak jika kita taat dan setia. Itu sebabnya yang pertama, saudara-saudara, bagaimanakah ketaatan dan kesetiaanmu? Meniru apa yang diperbuat Hizkia. Walaupun dia sangat muda belia, saudara-saudara, namun telah menunjukkan ketaatan yang luar biasa. Kesalehannya sangat bagus. Dia mau belajar dari kesalahan atau masa-masa silam. Banyak pendahulunya terjerumus ke penyembahan berhala, namun Hizkia tidak mau mengulang kesalahan itu. Sebabnya dia hancurkan sisa-sisa warisan masa lalu dalam penyembahan berhala, meruntuhkan bukit-bukit pengorbanan atau tugu-tugu tiang berhala pemujaan patung ular Nehustan tadi. Saudara-saudara, kadangkala kalau kita melakukan tindakan pembaruan seperti ini, kita dicap atau distempel. Banyak tantangan, banyak bahkan penolakan dari sekitar kita. Namun jika kita melakukan itu secara benar di hadapan Tuhan, walaupun sangat mahal dan penuh pengorbanan, itu sebabnya dikatakan reformasi total.
menunjukkan sikap spiritualitas yang sangat dibutuhkan saudara-saudara untuk zaman sekarang ini. Karena apa? Kita jangan terjebak dalam bujuk rayu, gombal atau pengaruh-pengaruh berhala-berhala modern di zaman sekarang ini. Atau katakanlah perselingkuhan iman, perbuatan asusila amoral, sehingga kita terjerumus dan susah keluar dari lumpur dosa itu. Belajar dari ketaatan Hizkia, dan ini sangat diperlukan dalam hidup orang beriman. Kesetiaan kita akan janji yang pernah kita ungkapkan di gereja, ketika kita membawa anak kita baptis, ketika kita sidi, ketika kita menerima berkat pernikahan. Kesetiaan kita di rumah tangga saudara-saudara, kesetiaan kita kepada pekerjaan, kesetiaan kita dalam hal menaati apa yang dikatakan Tuhan. Banyak contoh yang telah ada saudara-saudara. Namun belajar dari pengalaman orang-orang yang beriman dan taat, teguh, atau bahkan seperti Hizkia sebenarnya meniru apa yang diperbuat leluhurnya Daud. Walaupun kita tahu Daud pun banyak masalah yang hadapi, tetapi kenapa dicatat dalam firman Tuhan? Hizkia belajar dari leluhurnya Daud. Dan itu kita katakan walau Daud tidak sempurna, Daud juga pernah jatuh ke dalam dosa. Namun pertanyaannya, kini masih adakah orang yang taat dan saleh di bawah langit saat ini? Kita mengingat khotbah di minggu lalu, belajar dari ketaatan Ayub, seorang yang sangat teguh pendirian imannya. Saudara-saudara, kalau ditanyakan adakah orang saleh taat untuk zaman sekarang, sebenarnya pertanyaan ini tidak perlu. Kenapa? Karena kita adalah orang beriman yang terus berupaya dengan kekuatan Roh Kudus meminta kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus. Kita harus belajar taat seperti Dia, Tuhan kita Yesus, taat mengosongkan diri dan bahkan ketaatannya sampai ke kayu salib menjadi hamba. Filipi 2 ayat 5-11. Ketaatan saudara adalah utang janji yang harus dilunasi, dibayar mahal. Bagaimana caranya melunasi janji itu? Ini belajar benar, bertindak benar, melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Karena tidak ada kompromi terhadap dosa saudara-saudara. Tidak ada sinkretisme agama, percampuran agama. Hizkia yang taat dan saleh memulai dari dirinya di masa mudanya, sehingga di masa tuanya pun pasti akan turut hidup benar di hadapan Tuhan. Walaupun di tengah-tengah zaman yang berkembang, ada yang seperti itu, mula-mula dia taat di masa muda tetapi di masa tua melenceng. Namun belajar di masa muda Hizkia berumur 25 tahun dan memerintah sebagai raja di Yerusalem 29 tahun, dia belajar dan taat saleh. Yang kedua saudara-saudara, kita diharapkan percaya kepada Tuhan dan mengikuti perintahnya. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus, bukan tidak mungkin kalau yang tua belajar kepada yang muda, bukan hanya yang muda belajar kepada yang lebih tua. Banyak contoh-contoh atau tiruan yang bisa kita petik. Namun belajar dari Hizkia yang muda di usia 25 tahun yang diangkat menjadi Raja Yehuda. Dia melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan melalui pembaharuan, pembersihan sehingga jauh dari pengaruh-pengaruh penyembahan berhala. Dan bahkan dia mampu mengajak umat atau bangsanya beriman, percaya kepada Tuhan Allah, Yahweh Israel. Demikian juga kita bisa membentengi diri kita dari pengaruh-pengaruh berhala-berhala modern tadi. Dan caranya tetaplah setia, lakukan apa yang dikehendaki Allah, bentengi hidupmu, iman yang tangguh.
Hizkia yang diterjemahkan kekuatan dari Allah, dan itu memampukan dia hidup dengan cara yang benar di hadapan Tuhan. Walaupun di masa mudanya sama seperti kita yang penuh dinamika tantangan, tetapi Hizkia mau melakukan perubahan. Dan kita adalah orang-orang beriman yang mampu menjadi agen-agen perubahan, agen change. Saudara-saudara, walaupun itu penuh tantangan, resiko, namun dibutuhkan kemauan, dibutuhkan keberanian melakukan perubahan dengan prinsip hidup kebenaran dan percaya kepada Tuhan, mengikuti perintahnya. Saudara, Hizkia percaya kepada Tuhan dan bersandar kepada Tuhan, bukan pada kekuatannya sendiri. Jika percaya dan bersandar kepada Tuhan, saudara-saudara, itu membuat di dalam firman ini disebutkan menguntungkan hidupnya. Orang yang seturut dengan kehendak Tuhan pasti berhasil di dalam apa rencananya. Sebagaimana kita ingat firman Tuhan di dalam kitab Amsal 3 ayat 5-7. Saya bacakan, disebutkan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Sangat-sangat bernas, saudara. Jangan andalkan pikiranmu. Akui Tuhan dalam setiap kehidupanmu, maka Dia akan mengatur meluruskan langkah jalanmu. Dan jangan anggap dirimu mampu. Jangan anggap dirimu orang bijak, tapi takutlah Tuhan, jauhi kejahatan. Saudara-saudara, nats ini, khotbah kita di kebaktian malam, kebetulan menjadi epistel di kebaktian minggu yang bertepatan dengan peringatan 504 tahun reformasi yang dicetuskan Dr. Martin Luther, tepatnya 31 Oktober 1517. Dan hari Minggu kita mengingat itu, apa yang dilakukan seorang Luther sebagai pencetus reformasi gereja yang menekankan sola gratia, hanya anugerah, sola fide hanya iman, dan sola scriptura hanya firman Tuhan. Artinya hanya mengandalkan kasih karunia Tuhan kita selamat. Kita beriman dan percaya kepada firman sabda Tuhan yang membawa kita kepada keselamatan itu. Luther pernah berkata, "Here I am standing." Di sini aku berdiri. Apa artinya itu? Sebagai kesaksiannya mempertahankan apa yang dimandangkan pencetusan reformasi, bahwa yang dia ungkapkan adalah kebenaran. Karena gereja di kala itu telah terjadi penyimpangan pengajaran firman Tuhan dan harus kembali kepada jalan back to Bible. Sehingga perwujudan apa yang dilakukan Luther di kala itu sebagai perwujudan tugas panggilan gereja, saudara-saudara, ini juga menjadi ajakan kepada setiap orang beriman mampu melakukan perubahan-perubahan untuk menuju kebaikan, bukan membungkus kemunafikan, bukan membungkus kekakuan masa lalu. Ingatlah saudara-saudara, kita tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Sebab itu kita harus percaya, andalkan firman-Nya, dan Dia akan menyertai orang yang beriman. Dan dikatakan di sini apa yang diperbuat oleh Hizkia. Maka Tuhan menyertai dia kemanapun juga ia pergi. Saudara-saudara, patokannya, dasarnya, Hizkia mau belajar taat. Hizkia mau melakukan kehendak Allah. Sehingga kemanapun dia pergi, dikatakan tadi, Tuhan menyertai dia.
Kita mengingat firman Tuhan Yesus di Matius 28 ayat 20. Aku akan menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Ternyata Tuhan bersama kita. Ternyata Tuhan ada di dekat kita. Ternyata Tuhan melihat dan memampukan saudara di dalam tindakan, kata, dan perbuatan. Namun ujilah apa yang berkenan dengan Tuhan. Karena kita atau di sekitar kita banyak tantangan yang membawa kita kembali kepada penjatuhan dalam dosa, terseret, apalagi yang katakan tadi, kompromi dengan dosa. Namun ingat, orang-orang yang beriman, yang taat, saleh, percaya kepada Tuhan, yang menaati firman-Nya akan mendapat keselamatan. Inilah Injil yang membaharui. Inilah Injil keselamatan, proklamasi keselamatan dari Allah. Karena apa, saudara-saudara? Saudara mau taat dan saleh, melakukan kehendak Allah, dan percaya Tuhan akan bertindak. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Terima kasih Yesus atas semua yang Engkau berikan dalam hidup kehidupan kami. Dan kami mau belajar dari Hizkia, taat, saleh, dan percaya akan kuasa Tuhan dan melakukan perintah-Mu. Di masa mudanya Hizkia mau melakukan perubahan. Kami juga mau melakukan itu karena kami telah diselamatkan dan tidak lagi berpaut kepada masa lalu, di masa kelam dosa, karena Tuhan telah menyelamatkan melalui kematian dan kebangkitan-Mu. Terima kasih Yesus, itulah pembaharuan yang kami harus lakukan. Meninggalkan dosa, meninggalkan berhala-berhala modern yang kadangkala terus kami ikuti. Namun jika kami bersandar kepada sabda Tuhan, kami tetap diperbaharui. Injil, firman Tuhan adalah keselamatan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami telah berdoa. Amin.